alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul ulama wal a'izzah, Abah Yai Udallah Karim, Abah Yai Salahuddin Masyuri selaku Syuriah dan Tanfidiyah PCNU Kabupaten Brebes beserta seluruh jajaran kepengurusannya, hadirin para aktivis Bakso, utusan dari MBC Kabupaten Brebes, utusan dari pondok-pondok pesantren Kabupaten Brebes yang kami hormati. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai Bakso Masail kali ini. Jangan lupa luruskan niat lillahi ta'ala supaya diskusi kita nyata betul ada nilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sampun siap ya? Kopi semuanya sudah ada. Ya kan jatah wujudnya betul. Gitu Mas Piyambak. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama simak as'ilah yang ada di tangan panjenengan semuanya. Oke, kita mulai deskripsi masalah yang pertama. Sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab ulama bahwa sebelum harta tirkah atau peninggalan si mayit itu diwaris, maka ada 4 pengeluaran yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mencakup 1. Pelunasan hutang, 2. Biaya perawatan mayit atau tadhis, 3. Pelunasan hutang tanggungan, dan yang keempat untuk melaksanakan wasiat. Namun di luar itu berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian nyata di masyarakat, ada juga pengeluaran untuk jatah gono gini. Kemudian ada juga pengeluaran untuk biaya tradisi tahlilan, yang semua itu diambilkan dari harta tirkah, sehingga menyebabkan pembagian waris bisa tertunda. Sebelum saya lanjutkan ke as'ilah, ke pertanyaan, barangkali untuk deskripsi masalah ada yang mau mengkritisi, silakan. Ya, dari pondok mana ini? Pak Moderator, mohon untuk pemaparan narasumber dulu. Narasumber biar lebih jelas, nanti tanyakan. Oke, silakan yang bikin Sohibul As'ilah, yang mana Sohibul As'ilah? Silakan dipaparkan. Nanti kan? Nanti. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk soal pertama ini sumbernya dari LDN, dari pengurus NU sendiri. Jadi melihat realita yang ada ini, ketika ada orang meninggal, ini ternyata harta tirkah atau harta peninggalan mayit ini tidak langsung dibagi. Banyak yang dipakai untuk biaya tahlilan, bahkan sampai 100 hari, bahkan sampai haul. Juga selain itu juga banyak pengeluaran-pengeluaran lain. Misalkan ini mungkin yang tidak tertulis ini untuk amplopi ini orang yang sholat jenazah. Untuk ngaji kan biasanya 40 hari Nyewa bukan ngaji. Banyak lah, bisa itu banyak. Yang akhirnya yang konsekuensinya imbasnya adalah mengurangi jatah waris yang harusnya misalkan dapat 10 juta karena sudah banyak dikeluarkan, jadinya paling 5 juta atau berapa. Dan melihat realita yang ada,
juga banyak kejadian di mana di situ terdapat ahli waris yang masih mahjur alaih, entah itu anak kecil atau masih dalam kandungan atau mungkin orangnya tidak ada di rumah waktu itu, tidak diajak rempuk dan seterusnya. Jadi yang sehingga di belakang hari ini banyak terjadi tuntutan dari pihak-pihak yang tidak setuju atau mungkin tidak dimintai izin, sehingga mereka menuntut jatahnya diberikan secara utuh. Jadi intinya seperti itu. Mungkin bisa dipahami, ya. Monggo kalau belum ada yang masih janggal silakan nanti ditanyakan melalui email. Untuk deskripsi yang masih janggal, ini mumpung sohibul asilahnya nyanding, silakan. Tadi dari pondok mana? Nggih, itu pondok pun kan? Monggo silakan. Yang ingin kita tanyakan itu tentang jatah gonogini. Kita belum terlalu paham agar kasuhan kita tidak keliru. Mohon dijelaskan tentang jatah gonogini itu gimana? Untuk gonogini justru nanti kita mintakan dari peserta definisinya apa, masuk kategori harta kepemilikan yang bagaimana, ngaten nggih? Nanti justru nanti apa yang jawab nanti. Oke, bisa dipaham ya? Nah, begini Kang Moderator, untuk tentang gonogini ya, ini yang kalau yang dipahami oleh masyarakat, harta gonogini adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami dan istri setelah menikah, baik itu murni penghasilan suami ataupun murni penghasilan istri, tapi karena ini didapat setelah menikah, ini dianggap gonogini. Kebanyakan ini yang kerja suaminya, istrinya nganggur, cuma ngomong anak, cuma bersih-bersih rumah, masak, cuci piring, cuci pakaian. Tapi ketika suami meninggal, ini minta hak gonogini. Atau sebaliknya, yang kerja murni istrinya, berangkat ke luar negeri sampai belasan tahun, di rumah suami jadi pamong, papa ngomong. Ketika istri meninggal, suami minta jatah gonogini. Jadi ini harus kita luruskan, apakah memang seperti itu, secara perspektif fikihnya seperti apa, apakah dibenarkan atau ada solusi atau bagaimana. Nanti monggo silakan panjenengan bahas. Yang jelas pemahaman masyarakat seperti tadi, jika memang salah, yang benar seperti apa dan solusinya seperti apa. Ngaten awal. Oke, siap ya. Jadi intinya begini, gonogini menurut pandangan masyarakat apakah sama dengan konsep yang menurut fikih? Nanti dibahas nanti. Untuk menyikat waktu kira-kira sudah jelas ya dari masalah ya. Kita pindah ke langsung pertanyaan, nggih. Oke, monggo. Dari mana, Mas? Oh, Alif Majuan, nggih, silakan. Ini kan yang salah satunya itu kan tabungan dan wasiat itu kan rakumaya ta'ala firman kan itu tangkidun wasoya. Nah, sebelum mayit itu meninggal, apakah sudah berwasiat ketika kitahnya itu di sebagian itu untuk mengadakan biaya tahlilan? Apakah mayit sebelum meninggal sudah wasiat untuk biaya tahlilan dan sebagainya atau tidak wasiat? Nanti itu masuk perincian jawaban, nggih. Niku nanti jenengan silakan ditafsir kalau memang kejadian semacam itu. Oke, sudah bisa dipaham ya? Menyingkat waktu, oke? Sepakat? Deskripsi masalah sudah disepakati ini? Sampun nggih? Itu masnya tadi yang tanya gonogini, silakan kepahaman yang ada di masyarakat sudah sesuai dengan konsep fikih atau tidak, nanti jenengan yang jawab, kawan-kawan nanti yang jawab. Kemudian terkait apakah mayit ini sudah wasiat atau belum, nanti bisa dijadikan untuk tafsir di dalam menjawab.
Ye. Kalau seperti ini berarti yang punya hak sampean tok. Kalau seperti ini berarti yang punya hak bicara hanya sampean tok. Monggo. Oke. Yang dimaksud di sini itu gunung ini itu bisa dikatakan waris apa enggak? Gunung ini itu sama dengan waris apa enggak? Sedangkan waris itu adalah hubungannya dengan orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup. Itu Nanti kalau Kak, ini itu ada biasanya GG. umumnya itu masih hidup semua. Biasanya kalau di masyarakat itu seperti itu. Yang sama mendaki nopo, Makanya yang sama makanya mendaki nopo. bisa enggak? Maka gunung ini bisa makan dengan waris bisa enggak itu? Itu saya kira nanti masuk dalam pembahasan. Jadi nanti ada kejelasan yang namanya takrif gonok ini dalam fikih bagaimana. Tentu nanti pembagian warisnya solusinya beda dengan yang harta milik murni suami atau harta milik murni istri. Ini itu masih pembahasan semua nanti. Makanya dalam menjawab silakan nanti sebisa mungkin tafsilannya disiapkan. Andaikan begini jawabannya begini, andaikan begitu jawabannya begini. Oke sudah ya. Oke. Kita masuk sesi pertanyaan. Pertanyaan yang A. Menurut perspektif fikih, menurut pandangan fikih, termasuk apakah gonogini dan bagaimana rumus pembagiannya? Sebelum menjawab, nanti ada aturan, kita mintakan 3 jawaban yang berbeda. Monggo silakan. Sebutkan dari pondok mana Kak? Silakan. Dari pesantren Al-Bukhari. Al-Bukhari berapa? 1 nggih. Silakan. Ini deskripsi harta gunung ini sesuai yang dipaparkan oleh narasumber. Berbeda dengan gonogini yang ada di Wikipedia. Jadi kami merumuskannya hanya gonogini yang ada di Wikipedia. Jadi berdasarkan hasil riset tersebut, kami menjawab harta milik suami istri yang sudah meninggal atau salah satunya meninggal, maka harta gonogini tersebut adalah termasuk dari syirkatul milki, kongsi kepemilikan. Termasuk syirkatul milki atau kongsi kepemilikan. Nah, itu apa yang di dalam Wikipedia sudah sesuai dengan takrif fikih belum? Kalau dalam takrif fikihnya itu kan tidak ada harta gunung ini. Tadi kalau dari narasumber itu kan mengatakan bahwa gunung ini yang dipahami oleh masyarakat adalah harta entah itu milik suami murni ataupun milik istri murni. Sedangkan yang ada di Wikipedia itu mengatakan bahwa harta gonogini itu merupakan harta milik suami istri. Oke. Cukup. Jawaban yang lain yang berbeda silakan. Yang bukan mengatakan syirkatul milki ada enggak? Al-Hikmah 2 nggih. Kan? Al-Hikmah 2 nggih, monggo. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan apakah kita akan menggunakan definisi yang dari Wikipedia atau dari Sahil? Soalnya nanti akan beda. Tapi menurut kita, karena kita membahas yang sekarang di sini, maka jangan pakai definisi yang dari Wikipedia karena saya ini sudah mengatakan. Monggo di tengah-tengah saya Asilan. Bang Donor, ini kan soal biar nanti bisa berjalan lancar. Saya mohon untuk perumus. Enaknya bagaimana? Monggo Pak Perumus. Itu di harta gonogini itu kan banyak. Jadi bagian juga pokoknya harta yang dimiliki setelah pernikahan. Kan itu tidak dikatakan harta milik suami istri, pokok harta yang ada setelah pernikahan. Maka itu yang kita bahas. Bukan harta bawaan, Bukan harta yang ada setelah pernikahan. Entah itu miliknya istri, miliknya suami, pokok dihasilkannya itu setelah pernikahan.
Cuma ini untuk penjelasan yang memang sudah masuk di masyarakat, barangkali untuk penambahan perumus yang ada. Yang dari masyarakat yang namanya gonogini itu memang harta benda dan pernikahan itu memang usaha bersama. Tapi kalau memang harta benda memang dari hasil oleh-olehnya dari suami karena pas pernikahan punya modal, nah itu bukan gonogini. Jadi suami pas pernikahan punya modal sebau, ini nanti nggak bisa gonogini. Berarti pas saat begitu nikah usaha baru, punya keuntungan baru, itu gonogini. Dan gonogini bukan berarti sudah mati, tidak masih hidup pun begitu perceraian itu bisa digonogini. Ini yang sudah masuk di masyarakat. Jadi gonogini bukan untuk mencari apa sampai meninggal, di saat masih hidup kok perceraian, itu juga bisa dibagi gonogini yang ada di masyarakat. Jadi kalau memang oleh-olehnya ada pernikahan dari istri karena orang kaya kemudian dimodali ibunya satu bau, kemudian dari suami satu perapat, ini berarti itu bukan gonogini, keluar itu namanya harta milik pribadi. Oke, bentar. Ini ada pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, bahwa gonogini itu ada 3 macam toh. Yang pertama ada harta bawaan, harta masing-masing, kemudian harta pencaharian. Itu yang gonogininya termasuk yang mana? Karena yang di sini ada 3. Bos tadi mengatakan bahwa umpama ada sepasang suami istri ketika menikah sama-sama bawa harta bawaan, sijine sabau, sijine sabau. Lah, nanti setelah nikah kok ada pengembangan harta, itu yang dinamakan gonogini, yang bawaannya tidak. Bisa dipahami, bisa dipahami. Jadi sepakati setelah pernikahan, harta yang dimiliki setelah pernikahan. Oke. Ada tambahan lain, ada tambahan. Termawar. Jadi pembahasan praktek gonogini itu kan tadi dari saya yang diminta itu ke pertanyaan ketika harta itu tumbuh dari suami, dari salah satunya. Jadi kita kerucutkan dalam 3 masalah saja. Kita tata satu persatu. Pertama, kita contohkan membangun rumah menggunakan dana dari suami dan istri. Suaminya kerja, istrinya kerja. Ikhtalafal mal walam yatamayyaz. Itu nanti bagaimana? Yang kedua, suaminya kerja, istrinya ngerewangi. Itu nanti dalam masalah ini termasuk apakah istri misalnya Tommy andil ujroh itu nanti bisa ikut saham atau tidak. Yang ketiga, ketika pamokraja itu tadi atau salah satunya kerja, yang satunya di rumah, Tekan mama, sama sekali nggak kerja. Jadi mungkin barangkali yang pertama kita yang umum saja, yang umum banyak terjadi itu adalah yang lam yatamayyaz. Ketika suami dan istri sama-sama kerja dan sama-sama beli semen, beli material, tapi tidak bisa dibedakan hartanya. Untuk kemudiannya ketika suami kerja, istri ngerewangi, atau istri kerja, istri punya usaha, suami ngerewangi. Ya intinya berarti harta yang dimiliki setelah rumah tangga walam yatamayyaz. Nah itu. Anu tambah kan dia syukur, silakan. Sabar nggih. Mboten niki karena istilahnya istilah gonogini. Istilah gonogini itu berdasarkan dari istilah hukum positif. Maka istilah gonogini ini dari sisi bahasa dan pengertian itu kembali kepada istilah dan pengertian hukum positif. Sebagaimana tadi ada disampaikan dari Al-Bukhari, Undang-Undang Perkawinan ayat 35, pasal 35 ayat 1, pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa
ada suami istri yang kelak nanti terjadi perceraian. Perceraian itu bisa cerai hidup, bisa cerai mati. Maka terkait hartanya ada disebutkan poin A-nya itu harta bersama. Harta bersama ini yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal pula dengan istilah harta gono gini. Ini pasal 35 ayat 1 poin A. Kemudian pasal 35 ayat 1 poin B ada juga harta yang terkumpul dalam rumah tangga suami istri ini, ada namanya harta bawaan. Harta bawaan, di mana harta bawaan ini sebelum menikah masing-masing bawa harta. Nah, ini ada harta bawaan. Nah, maka dari istilah dan pengertian harta gono gini tadi itu, tentu masyarakat yang mengenal istilah harta gono gini ya nanti berkiblat kepada hukum positif. Maka kita ketika diminta untuk menjawab secara fikih bagaimana, ini nanti monggo dibedah sejelas-jelasnya, dirinci serinci-rincinya, karena pada praktek dan kenyataannya akan sangat beragam. Ada yang hanya istri yang kerja ke Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Brunei dan lain-lain, luar negeri. Ada yang suaminya saja yang bekerja, ada yang dua-duanya bekerja, ada yang masing-masing bawa harta, dari harta yang dibawa masing-masing itu lalu dikembangkan bersama. Maka harta yang disebut gonong ini nanti yang kelak harus dibagi menurut hukum positif ketika terjadi perceraian, cerai hidup, talak, ataupun cerai mati karena salah satu meninggal. Nah, ini ya, secara hukum positif ada pembagian harta gonong ini. Nah, yang disebut harta gonong ini tadi yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 poin A, harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan. Adapun modelnya, hasilnya seperti apa, monggo tugas kita untuk mencari perbandingan secara hukum fikih seperti apa. Saya rasa untuk istilah mungkin sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Sudah jelas ini apa yang dipaparkan oleh perumus. Kita minta jawaban kedua yang beda dengan syirkatul milki. MWC Tanjung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, masukan untuk Bapak Moderator, ini harusnya jangan dulu ke pengurus perumus. Ini kan mujur-mujur masih banyak yang pengen jawab. Perumus ini hanya menjelaskan Ya, soal, bukan artinya, jawaban. iya. Bukan jawaban. Maksudnya mungkin juga dari mujawib ada yang mau mendefinisikan atau apalah. Jadi ya itu. Jawaban Untuk sampai jawaban- apa? Jangan sampai apa oke. Untuk jawaban ini berbeda. Ini karena sifat masih umum. Saya jawab harta ikhtilaf saja, mukhalathah. Artinya masih umum. Ada nanti kedepannya terjadi akad atau apa, baru ada sirka, bisa sirka milik atau bahkan mungkin sirka dulu. Yang tegas jawabannya apa? Harta mukhalathah, harta campuran saja, mutlak seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Moderator. Gambaran mukhalatan apa kan? Ya, di sini dalam kitab Buhya ya. Ikhtalata ma'al zawjain walam yu'lam li ayyihima aksaru. Oke. Tasawurnya dulu. Nanti dulu, iya. Ibaratnya hari dulu. Ya, ini kan tasawur dari baro. Teruskan lawan, teruskan lawan. Iya, tasawur kan dari baro. Ikhtalata ma'al zawjain walam yu'lam li ayyihima aksaru wala qarinatu tamayyuzi ahdihima. Allah koordinatan. Terus wa hasalat bainahuma furqatan. Wa hasalat bainahuma furqatun aw madun lam yasir ahdihima wala warisihi tasarrufun fi syai'in minhu dan tamyiz.
niku pembahasan tentang sirkatul milki kan? Ya sirkatul milki kan terjadi setelah Sampun dicekak-cekak jawaban yang beda niku sami kalian gimana Ibu? Jawaban yang beda kalau sudah sepakat nanti kita mintakan ibarat baga. Ya silakan jawabannya berbeda. Iya bulan Anwar biasanya nyong ya. Ayo biasanya nyong berarti ngomongin itu ya. Jawaban bahwa dalam kasus ekonomi itu menurut pandangan fikih atau perspektif fikih termasuk sirkatul abdan. Anu sing banter kan Pak. Menurut perspektif fikih harta gonogini ini masuk dalam ketentuan sirkatul abdan. Kami temukan ibarat bahwa pembagian sirkah itu terbagi menjadi 4, termasuk sirkatul abdan. Ini yang kami anggap paling cocok untuk mengistilahkan gonogini sesuai dengan yang dibahas tadi, karena sirkatul abdan di sini didefinisikan di ayyastarika ayyidnani liyakuna bainahuma asma bibadan bima tasawiyakana au tafawutan ma'aktifat sirfah au ikhtilafihima. Jadi baik pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang itu sama atau tidak. Kalau kedua orang ini sama-sama bekerja dan menghasilkan, nanti akan mendapatkan hak yang sama atas hasil yang diperoleh. Entah nanti pembagiannya itu sama atau tidak, nanti tergantung kesepakatan. Jadi saya lebih cenderung ke sirkatul abdan. Oke, ada 2 jawaban yang sangat agak mirip sebetulnya. Itu yang mau jawab sama kok tidak? Beda ya. Yang beda satu lagi, yang beda satu lagi. Ya, terima kasih. Ini dari Aceh Barat. Ya, Banjarharjo silakan. Ini dari barang Pak yang pegang ini. Banjarharjo niku sing pocoke. Iya, ini. Niku jenengan saya baca budi. Jati Barat. Baca di Ya. sana. Ini masalah persekutuan. Ini bisa masuk sirkatul abdan kalau memang hasilnya dari usaha bareng. Nah kalau saya dengan istri tiba-tiba ada orang membeli rumah, sertifikatnya namanya 2, itu kan juga punya saya, punya istri. Itu bukan hasil usaha. Apa itu masuk dalam sirkatul abdan? Mangkeng menurut Nah, iya nanti dulu. Ini jawabannya beda apa jenengan? Jawabannya Beda. beda apa? Beda. Jadi namanya istirok saja situ. Dalam istilah fikihnya kayaknya ditemukan untuk tepatnya itu enggak ada. Iya, sulit karena dari sini kan seperti tadi. Nanti judulnya kan beda. Dan saya dapat hadiah rumah namanya 2 untuk saya dengan istri. Itu apakah sirkatul abdan? Tinggi materi Iya. sudah cukup Jadi ya. tidak asurastirokun filumatin. Nggih mangke ngeten mawon ngapunten untuk cepat Iya. supaya nggak bertele-tele ngapunten kita sementara jawaban yang ada itu pertama sirkatul milki, yang kedua sirkatul abdan. Silahkan yang setuju dengan sirkatul milki saling menguatkan Ada jawaban ibarat. lain, berarti. Yang mau mengerot nanti silakan. Bukan menurut ada jawaban. Nggih, sing betul-betul beda. Nih. Jadi kita fix tadi yang dimaksud gonogini. Dunia Ini ini dari MSNU ya, Sari. langsung lawan kan ya. Berarti tadi apa yang dipaparkan oleh Sohibul Aslilah berarti tidak terpakai ya. Kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh perumus
dari bentuk positif gonogini yang sebetulnya adalah bentuk tidak baku dari bahasa ganadi. Itu kompleks sekali dan itu bias. Maka jawaban saya adalah tafsir. Tafsirnya juga banyak. Satu, bisa syirkah inan. Yang kedua, bisa syirkah abdan, bisa syirkah amwal, bahkan bisa juga jatuh ke dalam hibah. Jatuh ke dalam apa yang Hibah bukan riba. Hibah. Nanti jatuhnya kepada hibah. Oke, itu jawaban saya. Silakan yang mau merevisi. Oke, ada 3 jawaban sementara yang masuk. Nanti yang lain silakan mau pro yang mana, berarti menguatkan ibarat. Sesi ibarat dibacakan Oke. Untuk sirkatul milki jawaban alikma 2, mohon dibacakan ibaratnya. Bukhari 1 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya di dalam kitab Nihayatul Zen halaman 255, tatimmatun asyirkatu naw'ani ahaduhuma fi syai'i al-mamluki biduni aqdin sawa'un kana al-milku ala jihadil qabri aw al-ikhtiyari ka'irtin wa syira'in ala jihadil syuyuk wala farqu bil mamluki baina an yakuna ahyanan aw manafi'a wa qad takunu asyirkatu fi mujarradil huquq. Coba dipaparkan. Dalam kitab Nihayatul Zen diterangkan bahwa yang namanya syirkah itu ada 2 bagian. Yang pertama, fi syai'i al-mamluk biduni aqdin, dalam harta yang dimiliki tanpa adanya akad, baik kepemilikan tersebut ala jihadil qabri seperti warisan. Jadi kepemilikan tersebut itu secara tanpa akad langsung otomatis menjadi kepemilikan bersama. Kayak contohnya warisan. Yang kedua, wasyira'in, dengan cara jual beli. Katakanlah membeli dengan harta patungan. Itu termasuk dari syirkatul milki. Syirkatul milki. Kemudian kami mintakan ibarat dari yang menjawab termasuk akad syirkatul abdan. Bulan Mbak, monggo. Syirkatul abdan ibarat ada pada kitab Fathul Wahab. Waya anwa'un arba'atun syirkatul abdan bi ayyas tanka ayyusnan liyakuna bainahuma kasbana ibadah tasawiyatana aw tabah. Sekedar biasanya sing jawab malah tahu bulat itu ribet. Basik. Dalam kitab Fathul Wahab katakan dia nau'ani ya anwa'un arba'ah syirkatul abdani bi ayas tarika ayatna liyakuna bainahuma kasbuhuma ibadah huma mutasawiyatana au mutabawiyan au mutabawitan ma'at difatil sirfa kafiyau ini au istilafihima. Jadi syirkatul abdan itu adalah kerjasama 2 orang supaya penghasilan yang didapatkan itu milik berdua, baik itu liyakuna bainahuma kasbuhuma bibadan apa yang dia lakukan itu nanti akan menjadi milik berdua, baik kepemilikan itu nanti selisih atau nanti dibagi rata. Masalah pekerjaan yang dilakukan ma'iktifatul khidfah, entah yang dilakukan itu pekerjaan yang sama atau berbeda, itu dikatakan syirkatul abdan. Didukung
pada kitab Nihayat Husain itu juga sama. Wasanihuma arba'atu anwa'in. Ini keterusan ibarat yang dibaca oleh teman kita dari Al-Bukhari. Ini itu yang kedua. Wasanihuma arba'atu anwa'in sirkatu abdan di ayat ala asyaksari kasbahuma bibadanihima bainahuma ma tasawi fil qasdi wattifatil khirfa audidihima sawa usakrata anna alaihima ma yu'radu min syarri amala. Itu ibarat pendukung. Oke, cekat terlalu. Kemudian kita mintakan ibarat dari MBC Rosari, monggo. Ketinggalannya sami, ibaratnya sami. Kalau dua kan tadi sudah. Jenengan belum jenengan berarti ainan, sirkatu abdan, sirkatu milki sama yang hibah. Coba dipaparkan. Berarti yang inan sama hibah saja. Tapi kan amal dengan abdan kan Dia runtut mawon, kepahaman barangkali berbeda. sama saja. Cuma kan yang beda kan saya ada inan dengan hibah. Itu saja saya kira. Karena definisinya juga sama. Ibaratin. Silakan. Ya, syirka inan wahia syirka tujuan wahia ayyashtari fi malin lahuma liyatajiro. Itu syirka tujuan. Nanti apa namanya taujihnya atau penjabarannya nanti kan gitu kan. Nanti dulu kan. Bangga. Yang kedua, saya bacakan Kitab tadi dari kitab Fathul Mujib Al-Ghurib karyanya Kiai Afifuddin. Kemudian yang kedua, mal hukmu asy-syar'i fi qiyam az-zawjayn bi insya'i 'aqdin bainahuma yusamma bi ishtirak al-mali li tanmiyati amwalil usra wa dzalika an tariqi damji tharwati az-zawjayn ma'an wa istismari. Ada pertanyaan seperti itu. Ishtirak al-mali li tanmiyatil amwalil usra dengan cara meleburkan, menggabungkan di tariqi damji tharwati az-zawjayn ma'an wa istismari. Kemudian jawabannya adalah al-mas'ul anhu muamalah hadisah wa aqdin jadid ya ila aqal walakinnana la budda an nufarid baina halaini hal niza' baina al-aqidaini az-zawj wa zawja wa hal adami niza' bainahuma fa amal hal ats-tsaniyah fa yumkinuna fiha tasqihu hadzal 'aqd li'annahu 'adamu niza' fala munaqisu 'ala 'aqdihima wa yakunu tasarrufu kulli minhuma fi malil akhar bimujibil wakalah al-mansus 'alaiha fil 'aqd wa inda wafati ahadihima. Ini poinnya. Wa inda wafati ahadihima yahiqqu li taraf al-akhar an yatasarraf kama yashau fi amwali syarikihi al-mutawaffa li annaha intaqalat ilaihi bil hibah. Itu yang dinamakan sirkah hibah ya. Nah itu ya, itu jawabannya dari kitab Fatwa Ahkam Muamalat Al-Maliyah dari Tamsir. Oke, dari 3 jawaban ini yang mau memerap dari pendapatnya Al-Bukhari yang mengatakan langsung to the point, kasus ini golok ini berarti langsung to the point, sirkatul milki. Silakan yang mau menunjukkan kelemahannya, monggo. Ini kadang-kadang anu nih dengan jadi saling melengkapi jadi. Silakan diolah. Halo. Yang jawaban kedua yang mengatakan sirkatul abdan, apa kelemahan dari jawaban sirkatul milki, monggo. Langsung merat lawan pun, oke. Oke, MBC pun ini kok. Dari barang silakan. Masalah sirkah ini dan itu ya, ada imam, ada abdan. Sebenarnya sirkah itu kan sebenarnya akan ya
dan syirkah. Yang ditanyakan di situ kan konsep nama dari gonogini itu sendiri apa maksudnya? Kalau syirkahul abdan masuk ke sini, kalau memang usaha bareng. Syirkahul inan ya seperti itu. Lagi pula masalah syirkah kan yang dibenarkan oleh Syafi'iyah itu kan hanya inan saja. Ya, yang lain macam-macam yang lain. Nah, kalau saya itu condongnya itu sama syirkatul milki. Ya. Jadi syirkatul milki itu memang milik. Ya. Syirkatul milki ayam itu isnan ainan au syira'an dan lain sebagainya. Jadi yang namanya syirkatul milki ya milik bersama gitu aja. Entah itu dari mana, entah itu dari hadiah atau hibah atau dan lain sebagainya. Oke, berarti menguatkan ya syirkatul milki. Iya, saya kata condong kepada syirkatul milki. Ya. Bisa Anda bedakan tidak? 4 macam syirkah ini Bapak, dengan paparkan. Apa bedanya syirkah inan, abdan, syirkatul milki dengan syirkatul hibah? Nanti ketemu. Kalau nanti kita kupas perbedaannya dari 4 macam ini, nanti jawabannya ketemu nanti. Ya. Nanti tinggal bagaimana cara penghitungan warisnya. Al-qawlu fi anwa'i syirkah wa ma yajuzu minha wa hiya arba'atu anwa'i syirkah abdan bi ayyi syirkah isnani yakuna bainahuma kasbuhuma bibadanihima wa syirkah mufawadah dan lain sebagainya. Ini yang namanya syirkah itu kan ada 4. Yang pertama yaitu syirkatul inan. Syirkatul inan apa nggih? Kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha. Titik tekannya patungan, nggih. Patungan. Nggih, untuk usaha. Yang kedua syirkatul wujuh adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan. Ya. Dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Yang ketiga syirkatul abdan tadi sudah dikatakan, ya, adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja. Ini ada modal tidak? Tidak ada. Ya. Yang modali siapa? Orang lain mungkin. Syirkatul abdan titik tekannya apa? Titik tekannya itu syirkah badan. Usaha. Kelola mawon si modali wong ya. Iya. Iya, arahnya apa, Pak? Saya kan mau kuliah yang begitu banyak. Ya kok borong. Tapi tanpa modal. Borong apa? Syirkah mufawadah adalah kerjasama. Syirkah apa lagi? Mufawadah. Ya, adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama, baik dengan kontribusi kerja atau uang, sama atau tidak jenis pekerjaannya, dengan kerugian ditanggung bersama. Itu mufawadah dengan inan sama tidak? Beda. Kang moderator, mohon waktu sebentar. Tadi sudah diarahkan oleh Perumus, dari kami juga sudah mengarahkan bahwa gonogini itu harta yang didapat setelah menikah atau dalam perkawinan. Jadi ketika itu belum ada. Syirkah itu kan idealnya itu kan patungan ya. Saya punya 10.000 ya kan, punya 10.000 terus dicampur buat beli sesuatu atau buat usaha sesuatu misalkan. Yang ditekankan dalam gonogini adalah barangnya belum ada. Sekedar pakai setelah nanti ditaksir, nanti kelihatan mana yang cocok dengan gonogini, berarti itu nanti kita pakai. Mana yang sama sekali nggak cocok, nanti kita tinggalkan. Ada model apa lagi tadi? Syirkatul mufawadah sudah? Moderator. Silakan. Dari MBC mana tadi? Banjarnegara.
Cuma tadi saya simpulkan dari mujaib yang tadi, intinya menguatkan pada sirkatul milki, karena sirkah-sirkah yang lain dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam istilah. Monggo niki jenengan sesuai yang mana? Ngerok nopo nguat yang mana? Kok saya malah merasa nggak cocok dengan sirkah pimpinan. Ngerok. Sirkah itu kan di Pak Dewi li sirkah waktu said yang pertama antakuna ala nabin. Ini kan pernikahan itu kan tidak niat kerjasama seperti itu. Saya malah lebih cocok dengan tadi yang disampaikan dari mana tadi? Yang memakai ibarat dari Bugia itu, saya bahkan memberi judul hal semacam itu, maksudnya dalam al-amwal al-mustabihah, al-amwal al-mustabih, sebagaimana judul di Bugiatul Mustabih makalah ini. Kenapa demikian? Karena dalam harta ini, bila mana terjadi perceraian atau salah satunya meninggal, itu yang lain tidak boleh menasabkan sebelum dipisahkan mana bagian suami, misalkan suami meninggal, mana bagian istri. Jadi sebelum jelas kepemilikannya tidak boleh digunakan. Jadi masuk dalam al-amwal al-mustabihah, dipisahkan dengan cara prosentase kepemilikan, misalkan saham, atau dengan cara akan suluh bila mana ada dakwaan. Niku pada ujungnya bisa dikatakan sama nih, itu hanya rincian. Ketika jelas kepemilikan, kalau sebentar dulu, kalau sirkah itu ada awal enggak? Berarti ini kan jenengan nggak setuju dengan sirkah karena nggak ada nakdin ya, nggak ada model ya. Yang pertama itu kan harus ada akad dari awal. Kita akan sirkah kerjasama. Jadi udah jadi gini. Coba dibacakan ini yang tadi jawab al-amwal al-mutasabiyah, coba saya baca di Bugiah di awalnya ada judul al-ahkamul amwal al-bo'iah wal mustabihah mas'alatun ikhbalakum al-zawjain. Ini berarti sudah spesifik, langsung menyangkut masalah harta zawjain. Walam yu'lam li ayyihim aktar, dan tidak diketahui harta siapa yang lebih banyak. Walak korinata pumayazu ahadahuma, dan tidak ada korinah mana yang lebih banyak. Wahasal bainahuma furqatun aw mautun. Nah, selanjutnya lam yasiha li ahadihima wala li warithihi tasarrufun fi syai'in minhu qabla tamyiz aw sulhi. Berarti sebelum tamyiz apa sebelum akad suluh, berarti akad perdamaian. Kayak ini sampun jelas nih bahwa ketika nanti napa niku jenenge hartanya itu nggak jelas, tidak boleh tasarrufkan, harus dijelaskan. Ketika nggak bisa ditamyiz, maka harus melalui metode suluh. Yang ditanyakan niku termasuk nopo akad sing pripun? Termasuk penamaan yang betul bagaimana? Penamaan apanya? Hartanya. Iya, istilah yang sampean bacakan itu masukkah dalam kategori sirkatul milki, sirkatul akdan, atau istilahnya apa di situ? Di sini di atas ada judul al-amwal al-bo'iah wal. Ya, judulnya al-amwal al-mutasabiyah al-mukhtalito sama. Cuma yang ditanyakan ini termasuk namanya apa? Ibarat yang jenengan bacakan sama dengan ibarat yang lain. Cuma ini kemudian muncul yang lain. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dulu akan dari perumus. Silakan. Sebentar. Ini Pak arahkan biar gak bulat. Sama Pak bebas terus. Kalau kita mau bahas tarifnya sirkah itu sebelum bahas itu udah bahas. Kita sekarang bahasnya itu real masalah yang ditanyakan. Anwa'u syirkah yang arba'ah, anwa'u syirkah ada syirkah milik, ada syirkah akad. Yang syirkah akad ada 4, yang sah dalam mazhab Syafi'i itu cuma syirkatul inat. Itu seharusnya kita paham sejak sebelum bahas semua dong. Jadi Pak Moderator kan setiap ada ibarat yang masuk itu langsung disingkat
sinkronkan dengan pemaparannya. Kalau pemaparannya nggak sinkron, langsung jenengan yang Makai kesannya galak bos, pada kesannya galak. Ya, itu kan kita bertele-tele, akhirnya kita jadi ngaji masalah bab syirkah ini. Ini syirkah yang inan begini, atau lucu begini, mufawadah begini, yang mana? Mending kita kerucutkan dalam masalah apa namanya tadi, masalah gonok ini. Coba ambil satu ibarat, itu ibarat yang dari Buya, kita kritisi. Kelemahannya di mana kalau gonok ini dimasukkan dalam apa yang ada dalam Buya ini. Dan itu kelemahannya apa nih Gus? Kita dulu Mudah-mudahan ikut ya. Beneran mantap. Mudah ikut sakit. Tambahan dari Gus Najib silakan. Tidak semua itu ada nama dalam fikih. Tidak semua ada nama dalam fikih. Ini gunung ini itu tidak ada nama. Yang ada nama harta itu paling tirka, itu ada. Ini akad saja tidak ada. Mau sampai namanya apa? Ya gunung gini. Ini akadnya saja sudah tidak ada. Jadi tidak perlu kita cari namanya. Tinggal apakah gunung ini yang terjadi di masyarakat diakui oleh agama, dibenarkan dalam perspektif fikih atau tidak, itu saja. Nah ini tentu sudah ada pancingan tadi dari pakai Surkon apa itu. Ampun tentar, ya sebenarnya ya setuju kalau santrinya tidak dinamakan. Saya kesana bukan. Yang belum saja yang belum jawab ya. Sekarang terus nanti apa jadi? Ke sana. Coba nanti satu. Sing jawabannya pada terus ngomong. PT kok Kak. Sing dalan kantosan nggih. Sebentar. Nggih, putar. Ini kami persilakan 3 mujawib dari larangan dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipaksakan syirkah memang tidak sesuai. Tetapi ini termasuk syirkah yang fasidah. Tapi masuk kategori syirkah. Karena konsekuensinya nanti tetap nufur. Ya, fasidah. Jangan kejauhan hibah. Fasidahnya kayak apa? Fasidahnya. Karena dari dampak gonogini ini adalah nanti imbasnya tasorruf. Kita tahu tasorruf yang dilakukan oleh entah ahli waris atau pasangan salah satunya, entah itu ittifaq atau tidak ittifaq, maka ini masih tetap terus masuk kategori syirkah meskipun syirkahnya fasidah. Syirkah yang fasidah sangat luput nggih. Tetap luput. Berarti seluruhnya kayaknya sudah setuju bahwa itu ketentuannya masuk dalam syirkah. Lah, cuma kita coba lebih fasidah. Coba dulu. Yang dari larangan dulu diteruskan. Titik fasidahnya bagaimana? Ya, saya takdirkan pakai ibarat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tasarrufuhum qabla al-ittifaqi wa ba'dahu binahwil bai'i wal itqi wa diyafati fa in kana bi'idnin min mutlaqit tasarrufi sawa'un asyarifu aw naibuhu wa ra'a al-mutasarrifu ma yalzamuhu kal wakil nafada wa in fasada asyirkah. Walaupun fasid tetap nuput gitu kan. Kemudian ini awas jangan mulai pakai lagi awas. Coba dari pesantren Al Fikri coba. Gondrong kafe gitu. Al Fikri pun di sini pesantren pun di sini. Oke, silakan. Putar. Yang ini loh. Jadi saya tersana Pak. Al Fikri dulu monggo silakan. Jenengan maju maktai banget betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kami harta gonogini itu tidak bisa digunakan di dalam sirkah. Kenapa? Adanya sirkah itu dua orang yang tidak dalam satu tanggungan. Sedangkan suami istri itu dalam satu tanggungan. Dosa sirkah sudah mendapatkan jatah nafkah seorang istri tersebut. Jadi kalau diikutkan dengan salah satu sirkah itu tidak sesuai. Terus bagaimana penyelesaiannya? Hukum ataupun gonogini itu adanya di daerah ataupun negara Indonesia. Saya kira di Arab nggak ada. Kenapa? Karena seorang istri dalam tanggungan seorang suami ataupun nafkah. Kemudian dalam tauhid hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama syar'i, kemudian hadis, nggak ada ibarat. Itu apa? Karena tidak ikut sana sini. Maka sebagai itu ada ibarat. Ngapunten nggih, ngapunten. Saya mintakan untuk dari yang ini saya dari bawah bahwa betul memang tidak ada nama sama sekali. Betul, tidak ada nama sama. Tapi begini. Nanti dulu dari ke sana dulu, ke sana silakan. Jadi begini. Tadi itu kenapa kemudian muncul definisi syirkah dari amanah Bukhari ya? Karena ada persepsi yang berbeda tentang harta gonogini. Kalau tadi yang dimunculkan bahwa syirkah itu tidak masuk karena persepsinya adalah harta gonogini itu adalah harta bersama yang kemudian tidak bisa dipisahkan, itu saja spesifik. Tapi tadi kan kita kembali harta bersama itu maksudnya apa? Kan macam-macam jenisnya. Harta bersama itu boleh jadi harta bersama kalau saya globalkan menjadi dua. Pertama, harta bersama yang untuk diusahakan istismar, ya. Nanti itu masuk kepada syirkah ina atau syirkah abdan, atau nanti syirkah yang tidak ada namanya tapi nanti kembalinya kepada hibah. Seperti tadi yang saya bacakan memang tidak ada namanya ya. Ini saya bacakan tentang tidak adanya istilah bahwa sebentar nah takta aihi musaman minal uqud. Wa ba'dal waqt wajadna anna tilkal uqud lam takun mawjudatan di hadhihi surah fil fiqh al-mawruth wa la tadarju tahta ayyi musamman min al-uqud al-musamma fil fiqh al-islami la ila syirka wa la ila al-hibah wa la ila al-wakalah wa la ghairu. Tapi ini adalah pada kasus yang istismar, tapi istismarnya itu untuk musrah keluarga. Ada dua suami istri menggabungkan hartanya, dikembangkan hasilnya untuk kepentingan keluarga. Ya, ini tidak ada namanya. Tapi nanti ujungnya ketika salah satu meninggal akan menjadi hibah kepada pasangannya yang masih hidup. Jadi tidak ada istilah syirkah hibah. Tadi moderator saja yang menyimpulkan seperti itu. Tidak ada istilah syirkah hibah. Hanya nanti ujungnya akan menjadi hibah. Nah, kenapa kami ada tafsiran seperti itu? Karena begini, tadi globalnya harta bersama itu kami pahami satu ada kalanya hasil usaha, hasil untuk diusahakan. Ada kalanya dengan abdan dengan ambat. Yang kedua, ada kalanya tadi sebab percampuran yang tidak diusahakan. Ada dua suami istri tadi yang digambarkan oleh rumus, punya harta kemudian patungan di rumah, iya kan? Tidak jelas di situ. Rumahnya tidak untuk usaha dan apa-apa. Nah, maka ini masuk bisa kategori tadi yang al-mal al-muqtalat yang tidak ada istilahnya di dalam referensi buku. Saya juga ada tak bunyi dari buku ini yang sesuai dengan definisi sampai masukkan kemana itu? Ya makanya tadi tafsir kita kan kembali kepada maksud dari hukum bersama. Kalau kita buka artikel dari beberapa pakar hukum itu masih Oke. Nah, sekarang kami mintakan dari Trisana. NBC Trisana yang ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten iki semua macam-macam di mana bejo. Sekarang pojok. Penjelasan yang dari Al-Bukhari bahwa gonogini itu termasuk syirkatul milki. Nggih, wonten juga syirkatul, ada syirkatul mufawadah.
Memang itu semuanya sama. Sebenarnya dari dua harta yang digabung menjadi satu. Betul nggih? Nah. Terus wonten malih sing jawab mukhalathah. Nggih, jam. Mukhalathah lah. Nggih. Cuma ngeten. Wau pemaparan dari perumus bahwa menurut pasal sekian yang disebut harta gonogini itu ada kalanya harta bawaan dari suami dan istri, ada juga harta yang kemudian saya mintakan ibarat dengan dukung yang kalau dukung syirkatul milki itu ada klasifikasinya gitu. Jadi syirkatul milki ternyata itu ada naw'ani. Ada yang sabit bi ghairi fi'liha kal miras wa sabit bi fi'liha. Itu ibarat dibacakan mawon. Kalau mendet saking kitab Al-Maqsud li As-Sarafi. Lalu syirkatul milki memang itu ada dua. Yang pertama tetap tapi bihoiri fi'liha, seperti kaitannya kalau kita kaitkan bahwa harta gonogini itu harta yang tetap, harta bawaan antara suami dan istri, itu juga termasuk syirkatul milki. Atau juga harta ini timbul ketika suami istri itu nikah, dua pekaya, sugih. Nah, seperti itu. Itu saja bersama. Mungkin ini Sampun ngeten mawon iki menon sebetulnya dari jawaban semua yang masuk bisa dirangkai dan saling menguatkan. Kita mintakanlah yang dari perumus. Pak Kiai Najib, sebentar. Ini jauh itu menjawab sesuai dengan gambaran dalam pikiran masing-masing sehingga tidak sinkron. Yang sana gambaran gunung ini demikian, yang sini gambaran gunung ini demikian. Diangkatkan awal, diangkatkan awal. Jadi begini saja, kita buat gambaran saja dalam gunung ini. Nah, menurut sampean, kalau harta gunung ini menyangkut seperti rumah, itu masuknya kemana? Kalau gunung ini itu usaha, itu masuknya kemana? Kemudian kalau gunung ini dihasilkan oleh salah satu, tapi setelah pernikahan, maka kamu masukkan kemana? Jadi ada 3 gambar. Jelas tidak? Supaya tidak ragu ini. Kalau gunung ini dalam gambaran rumah, sampean mau masukkan ini kemana? Gunung ini dalam gambaran toko atau usaha, ini sampean mau masukkan kemana? Kemudian gunung ini dalam gambaran seperti yang suami ke Korea, istrinya di rumah, atau istrinya di Taiwan, suaminya ngomong, ini pun masuk dalam gunung ini di dalam hukum bersama, harta bersama yang ada di hukum positif. Nah, itu mau sampai yang gambaran satu-satu, jangan bikin jawaban sesuai gambaran sendiri-sendiri. Ada yang sudah bisa memerinci, ada yang bisa memerinci sesuai dengan akan perumus, ada sampun asalnya cuma maksudnya begini, harta yang mengembang setelah terjadinya pernikahan itu kalau wujudnya satu bangunan masuknya apa? Kalau yang bentuknya adalah usaha bersama masuknya apa? Kalau yang bentuknya siji nganggo, sijinya begawe, masuknya bentuknya apa? Walaupun nanti konsekuensinya dalam hal waris nanti ada apa itu jenenge pemilahan yang bisa ditampi sebagaimana, yang tidak bisa ditampi sebagaimana. Pun ngeten mawon sing saged minimpun nggak sampun patungan jawaban tapi saya
kepamat dengan diri. Coba kita dengarkan yang belum jawab yang beda berbeda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbas. Jadi gini Ben, semua mujawe tadi itu tertipu dengan deskripsi. Coba kalau kita pahami lagi ya deskripsi di sini. Yang dimaksud gono gini di sini itu pengeluaran tambahan di luar 4 kewajiban itu dinamakan gono gini. Nah, hal yang seperti ini nanti itu dimasukkan yang kemana? Apakah di sini diperbolehkan? Lalu pembagiannya dari mana? Pengambilannya dari mana? Apakah sudah direstui dari ahli waris? Gitu, Ben. Jadi semua jawaban itu di luar dari deskripsi masalah. Coba pahami. Pelunasan hutang tanggungan dan masyarakat. Ngeten mawon. Jangan potong dulu, Ben. Kita konsen pada apa yang menjadi aturan berumus. Ngeten. Lanang banten wis kawin. Terus pada bahan bangun rumah. Itu maksudnya apa? Gimana, Ben? Salah ini. Masakan maukum. Gimana? Masih banyak nih. Yang betul-betul sudah mengonsep saja. Yang mana? Aja asal ngacung ya. Ya dari pulang apa dulu. Terima kasih Bang. Jadi tetap kita harus punya rumusan. Kalau tadi saya mati sebelumnya sepakat dengan kata syirkah. Cuma syirkah yang macamnya banyak ini harus kita klasifikasikan nanti dulu untuk belakang. Saya menyikapi yang tadi memasukkan syirkatul milki itu coba tolong ibaratnya agak di layarnya dibawakan. Itu syirkatul milki itu terkait dengan hak. Jadi saya kira tidak cocok untuk menamakan gonogini. Itu kalau boleh saya ikut memahami syirkatul milki itu seperti jalan yang bisa dipakai oleh semua tapi tidak bisa dimiliki. Itu kalau syirkatul milki. Sementara syirkatul kinan itu harus ada harta dari keduanya. Sementara yang terjadi atau tadi yang dirumuskan oleh Pak Perumus terkait dengan gonogini sesuai dengan perundang-undangan negara itu kan pokoknya harta yang muncul setelah pernikahan hasil kerjasama suami istri, entah tadinya ada modal atau tidak, itu nanti akan masuk ke gonogini. Sementara yang lain seperti syirkatul wujud atau syirkatul mu'awadah ini juga saya kurang setuju karena itu lebih spesifik pada hal-hal tertentu. Yang lebih cocok dan umum untuk menamakan gonogini itu adalah syirkatul abdan. Itu hasil dari pernikahan maka akan muncul syirkah itu dengan sendirinya, sehingga nanti kedua belah pihak yang bekerja sama entah dengan satu pekerjaan yang sama atau yang berbeda, peran yang sama atau yang berbeda, semua yang terkumpul dari hasil-hasil itu akan dimiliki kedua orang tersebut. Entah nanti sudah bisa dibedakan pembagiannya. Kalau memang orangnya itu mungkin sangat teliti sekali, penghasilan langsung dibagi per bulan atau mungkin bisa. Tapi bisa juga sampai keduanya furqah, entah furqah karena cerai atau furqah mati. Ini belum sempat diketahui pembagiannya, juga bisa sampai itu adalah satu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Kamba, jenengan simpulkan yang kaitan rumah usaha salah satu kerjasama dengan guru ini maksudnya apa? Simpulkan mawon. Kira-kira kalau seperti makan siang pun kita Bulan Kamba dulu, saya tanya bulan Kamba.
Dari yang panjenengan paparkan, niku bisa panjenengan simpulkan ke pripun? Yang untuk rumah umum itu masuk sekatul milki atau bagaimana? Masuk sekatul milki atau tidak? Tidak masuk sekatul milki. Istilah yang panjenengan gunakan apa? Sekatul abdan. Sekatul abdan. Balik maning mono. Terlalu lama kok. Pak Perumus, Pak Kiai Sugeng, saya mintakan yang paling dibutuhkan menjadi apa? Kalau diumumkan secara istilah memang kelihatannya melebar kemana-mana. Kita arahkan saja pada satu masalah ini, bahwa dalam hukum positif tadi yang dikemukakan pada pasal 35 ayat 1 yang dimaksud harta gonok ini adalah harta yang dihasilkan bersama selama perkawinan. Artinya dengan adanya pernikahan itu sudah menjadikan adanya masing-masing kedua belah pihak zaujain memiliki hak milik. Artinya di sini ya kalau diistilahkan dengan istilah fikih memang semuanya tidak ada sama. Hanya nanti bahasanya analogi atau tanzir. Maka bagaimana kalau kita arahkan satu saja bahwa harta gonok ini yang dianggap tadi harta bersama itu yang mendekati adalah syirkatul milki. Artinya milik bersama kedua suami istri. Nah maka karena masing-masing memiliki hak milik yang berserikat di dalam harta yang dihasilkan selama pernikahan, sehingga tidak bisa dibedakan si A berapa, si istri berapa, si zauj berapa. Yang pada dasarnya ini tadi sudah terjawab dengan yang mal ikhtilatu mal zaujain. Nah maka untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita arahkan pada kasus ini saja? Karena dalam undang-undang hukum positif pun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan. Di mana tadi kalau kita mengikat kepada hukum fikih, di mana tadi syirkah itu ada dua, syirkatul milki yang bi'aqdin, syirkah yang bi'aqdin dan bighairi aqdin. Yang bi'aqdin tadi adalah contohnya syirkatul inah yang sah, yang syirkatul mutawabah, syirkatul abdan, syirkatul wujuh itu yang dianggap tidak sah. Yang arba'atul aqsam, qismun sahihun wasairuha batilatun. Nah maka kalau ingin mendekati meskipun mungkin tidak persis plek sama, maka kalau tadi ada ikatan pernikahan yang mengakibatkan ada hak milik, mirip-mirip dengan irthun. Syirkatul milki, contoh syirkah, model syirkah yang pertama yang bighairi aqdin. Ini yang paling mendekati ini, yang paling mendekati. Bagaimana kalau kita akan satu itu saja, biar tidak melebar kemana-mana, ya begitu ya, biar cepat. Karena ini kalau dibahas kemana-mana nanti akan meluas kemana-mana. Ya, cukup ya. Silakan langsung ya. Ngapunten intine terkait pembicaraan singkat sinaune pada dadak. Jadi begini, kesimpulan sementara nanti tinggal ditambahi atau yang nggak setuju tinggal nanti Sebentar ya para musyawirin, saya ini ada akad apa tidak? Tidak ada. Tidak ada akad. Kalau sudah tidak akad berarti dari Mahayatusen sudah dibunyi aktif. Sampun ini kita simpulkan sementara. Mana setuju kok sawisnya ngomong, paham ya? Sing ngacung-ngacung bae orang lihat tahu good.
Dari berbagai macam pemaparan yang mirip sekali dengan deskripsi masalah adalah yaitu sirkah yang bilghairi akdin. Ada sirkah biakdin, ada sirkah yang bilghairi akdin. Terus dari sirkah bilghairi akdin ini apa namanya? Yaitu sirkatul milki. Saged dipun paham? Bisa aja balik maning abdon maning, apa maning. Saged dipun paham nggih? Monggo saya kembalikan kepada, kalau kita kembalikan kepada Muhammad, silakan. Jadi pertama kita praktekkan langsung ke dalam bangunan rumah. Syirkah ada dua, syirkatul milik dan syirkatul akad. Syirkatul milik itu harta yang dihasilkan oleh suami istri atau suami atau istri, baik dari warisan atau sumbangan dari mertua atau sumbangan dari orang lain. Ini namanya syirkatul milki, dan tanpa akad dan kepemilikannya dicampur, tidak diketahui atau diketahui. Kemudian yang kedua ada namanya syirkatul akdi, yang nanti dibagi menjadi 4, dan ini perlu adanya ijab qabul antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah syirkatul inan, ini yang sah menurut mazhab Syafi'i. Syirkatul inan yaitu pihak satu dan pihak dua sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama kerja. Ini syirkatul inan. Kemudian ada syirkatul abdan, misalnya suami istri sama-sama jadi kuli. Jadi syirkatul abdan, sama-sama jadi kuli, kemudian hasil dari kuli, baik kerjanya sama-sama efektif ataupun tidak, penghasilannya sama ataupun tidak, ini namanya syirkatul abdan. Sah mboten niku. Nah, ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga ada syirkatul mufawadhah. Syirkatul mufawadhah ini prakteknya persis sama seperti syirkatul abdan. Cuma bedanya kalau syirkatul abdan, resiko-resiko kerja tidak ditanggung oleh syirkah. Tapi kalau dalam syirkatul mufawadhah, kayak misalnya ada yang sakit, misalnya ada alat-alat yang rusak, itu ditanggung oleh syirkah, oleh laba. Dan yang terakhir syirkatul wujuh ini nggak nyambung sama sekali kalau syirkatul wujuh di sini, karena ini nanti berkaitan dengan merek, Nah, dari 4 syirkah ini yang dinamakan syirkatul akad, apa takrif dari kalimat akad? Akad itu adalah ijab wal qabul. Rumah yang dibangun oleh suami istri itu dihasilkan dana melalui ijab dan qabul atau tidak? Kira-kira tidak. Kalau tidak, maka paling mungkin untuk diarahkan masalah ini dalam masalah syirkatul milki. Coba kira-kira kalau kita arahkan dalam masalah syirkatul milki, sebagaimana ibarat dalam kuliah itu, kira-kira kelemahannya di mana menurut jenengan? Jadi yang saya tanyakan cuma satu, kelemahannya kalau dimasukkan dalam kategori syirkatul milki apa? Itu saja. Monggo. Sebelum jadi kesimpulan, andaikan kita simpulkan itu termasuk syirkatul milki, nyuwun panjenengan tunjukkan titik lemahnya apa, sebelum nanti kita jadikan kesepakatan jawaban. Ahlan wa sahlan ya Sofi. Mungkin minta penjelasan dari rumus ya tentang tadi diarahkan ke syirkatul milki. Ini dalam masalah guru ini coba dijelaskan, karena kelemahan dari kata syirkatul milki ini adalah harus ada contoh
Toh yang nanti tidak bisa disahkan. Itu share memiliki itu berarti kan sudah itu sudah sulit untuk dibedakan. Itu makanya di situ. Niku mungkin mohon digambarkan sirkatul milki yang terjadi dalam gunung ini itu prakteknya seperti apa. Jadi nanti masuk pertanyaan selanjutnya. Model kan banyak. Kalau dari rumus mengatakan sirkatul milki itu coba digambarkan bentuk penghasilan dari suami istri yang menanti endingnya pada sirkatul itu seperti apa. Begini Kang, syirkatul milki yang dimaksud di situ kedua belah pihak suami istri sama-sama memiliki hak milik, di mana di situ bisa sebabnya dengan bi'irti, dengan warisan, ausyiroin dan lain-lain. Maka kalau nanti diminta dijelaskan presentasinya berapa itu nanti lagi. Itu teknik pembagian Pak. Iya, nanti itu nanti dalam teknik pembagiannya, baru masuk ke sana. Ini kan kita sedang menganalisis harta gonogini yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan, di mana disebutkan bahwa yang dimaksud harta gonogini adalah harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan, sehingga nanti dampaknya ketika terjadi perceraian, baik cerai nikah atau cerai talak, itu masing-masing memiliki hak milik yang kemudian nanti ada bagian harta gono ini. Yang kalau dalam undang-undang hukum positif itu langsung dibagi dua, terlepas nanti presentasinya berapa, gitu loh. Ini kalau dalam undang-undang hukum positif. Nah tentu nanti kalau terjadi sengketa ya naik untuk pengadilan. Kalau cukup dengan hukum adat, kompromi, damai dengan keluarga, selesai. Nah artinya dalam hal ini kita tidak perlu langsung memberikan titik tekan berapa prosentasinya. Kita hanya pertama mengarah ke mana kira-kira harta gonok ini yang disebutkan dalam undang-undang hukum perkawinan tadi itu. Sehingga tadi ketika banyak ibarat, banyak gambaran, banyak tasawur menyampaikan ini dan itu, maka intinya kalau bisa disimpulkan sebetulnya sama, mengarah kepada syirkatul milki yang lebih dekat. Karena nggak mungkin dengan menggunakan syirkatul abdan, syirkatul mufawadah, syirkatul mufawadah itu kan dikhulwil tar, tidak ada hartanya mufawadah itu. Maka di sini kan ada hartanya. Syirkatul wujud begitu. Jadi artinya dari awal tadi saya menyampaikan mengarahkan biar tidak melebar kemana-mana, yang lebih dekat analoginya adalah kepada syirkatul milki, di mana kedua belah pihak suami istri memiliki hak milik di dalam harta yang dihasilkan selama perkawinan. Dan tadi seperti disepakati oleh musyawirin. Oke, gitu ya. Oke. Cukup ya. Kita lanjutkan pada sesi pertanyaan dan bagaimana rumus pembagiannya. Yang sudah siap jawabannya ngaco monggo. Kita mintakan 3 mujawab dulu. Yang belum gantian. Ini pun Pak Buya kan nggih? Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum pertanyaan yang ke berikutnya, yang rumus pembagiannya, itu yang pertama kita rumusan dulu ya, kita sepakati dulu. Coba rumusnya. Jadi nanti rumusannya menurut perspektif fikih termasuk apakah golongan ini? Ini satu pertanyaan. Jawaban: jika di rumah tersebut dibangun dan suami istri sama-sama kerja, atau langsung saja, jika sama-sama kerja dan sumber dana yang dihasilkan dari harta gonogini tersebut beda, maka itu syirkatul milki.
Jika kerjasama, sama-sama kerja dan sumber dana yang dihasilkan sama, satu perusahaan, maka itu adalah syirkatul abdan dan ini tidak sah kecuali menurut mazhab Hanafiyah. Tidak sah menurut mazhab Syafi'iyah. Dan apabila yang kerja adalah salah satunya, suaminya yang kerja atau istrinya saja yang kerja, maka itu tidak dikatakan syirkah, tapi al-milku lil malik. Al-milku milik bawaan. Milik seperti milik bawaan. Jadi bagi pemilik, bukan milik bawaan, tapi pribadi, bukan. Kalau yang kerja suami ya berarti itu miliknya suami, nggak ada harta berlebih. Ya ini mungkin bertentangan sama apa? Sama peraturan undang-undang tadi. Ternyata kalau dibahaskan sederhana. Ini kayaknya menurut perspektif kayaknya bakal kayak ini. Termasuk apakah golok ini? Jawabannya adalah termasuk sirkatul milki. Nggak tenang. Masalahnya kalau yang kerja cuma satu, bukan? Jangan dipaksakan. Kalau yang kerja cuma suami, istri numpang di rumah suami. Setelah suami meninggal, istri mengklaim dia memiliki 50% dari kepemilikan rumah. Dolim apa enggak kira-kira? Bagaimana kalau kemudian misalnya sampun materi teruskan guys. Kelihatan, saya contohkan kelihatan. Setelah menikah, si suami membangun rumah, menggunakan uang dia sendiri, ya, menggunakan uang dia sendiri. Istri nggak membantu, jadi nggak ada duit istri yang nyeplok di semen ataupun apa. Semua murni pembangunan rumah itu dari dananya suami. Maka al-milku lil malik, rumah itu milik suami dan itu bukan termasuk gono-giling secara syariat. Bisa dipahami? Sakit gitu guys. Bahasa yang disederhanakan Mas Kiai. Oke, kamu mungkin nanti melebar lagi ke contoh yang lain. Oke, terkait tadi harta yang meskipun suami kerja sendiri, istri di rumah urus rumah tangga, masak, nyuci, nyapu, nenek bocah, ngasuh bocah, itu secara hukum Islam harusnya itu kan tanggung jawab suami, dan suami harus memberikan upah kepada istri, sementara istri tidak minta. Niki ben rumusnya kan bahasa masanya. Iya, artinya ini yang tadi akan berkembang gitu loh. Rumusnya juga akan berkembang, ini akan berkembang masalahnya. Maka tadi saya mengarahkan cukup satu masalah saja tadi, yang kedua suami istri sama-sama nol ketika menikah. Selama menikah kemudian menghasilkan kekayaan yang kemudian terjadi furqah, cerai atau meninggal, terjadilah ada hukum gono gini. Nah, hukum gono gini ini, harta gono gini ini arah yang mirip dalam istilah fikih itu apa? Yang tadi kan disepakati musyawarah syirkatul milki. Nah, itu saja dulu. Nanti kalau berkembang ke yang lain, balik lagi ke awal. Karena nanti contohnya kan banyak. Kalau digugat secara mendetail, suami yang kerja sendiri, atau nanti bahkan justru yang bermasalah kalau istrinya yang keluar negeri, suaminya yang ngomong, nanti tambah masalah lagi. Oke, kita itu mau membuat satu itu sebentar. Kita dengarkan berumus dulu. Mau membuat satu hukum dengan mahkum alaih yang banyak,
apa dengan satu mahkum alaih? Yang banyak. Kalau kita mau membuat satu hukum dengan satu mahkum alaih bisa. Makanya tadi di awal itu saya terangkan gitu. Kita buat contoh dengan pembagian yang berbeda-beda. Nanti akan ada satu hukum dengan satu mahkum alaih. Kalau ini kasusnya mahkum alaihnya bermacam-macam, kita ingin menghukumi dengan satu hukum, akhirnya akan terancam. Kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, ya kan? Sekarang kalau yang kerja istri saja, yang suaminya di rumah, terus suami begitu cerai kita gunung gini. Pun ngeten Gus. Coba disimpulkan begini. Kalau sama-sama kerja, itu maksudnya mana? Kalau salah satu yang kerja, itu maksudnya yang mana? Kayaknya pada dua titik ini saja nanti kesimpulannya. Makanya saya ingin menanyakan, ini mau ke dua hukum dengan dua mahkum alaih atau dua mahkum alaih dengan satu hukum? Dua mahkum alaih dengan dua hukum. Kalau memang mau dengan dua hukum, tidak bisa kita katakan dengan satu nama kan? Artinya kalau memang yang bekerja salah satu berarti tidak terjadi syirkah. Kalau memang keduanya memiliki berarti ada syirkah. Sudah itu tak kesimpulan. Ini kata rumus. Ini kan kita bicara hukum fikih. Kalau hukum positif dari undang-undang ini walaupun istri kita kerja ini yang penting muncul setelah pernikahan itu kan hukum positif. Di dalam masing-masing kita bahasa hukum fikih. Kalau hukum fikih kalau istrinya tidak kerja itu berarti tidak ada syirkah. Jadi kita fokuskan ini adalah hukum fikih. Jadi kita sudah sepakati saja tadi bahwa syirkah bentuk apapun nanti endingnya itu syirkah fikih. Mau syirkah inam itu karena sama-sama punya modal, mau syirkah abdan karena sama-sama kerja, itu endingnya kan nanti dicampur penghasilannya menjadi syirkatun fikih. Endingnya itu nanti awalnya syirkah apapun nanti ending terakhir itu pasti syirkatun itu dapat. Maka sudah kita putus saja bahwa harta gunung ini adalah dalam perspektif fikih adalah syirkatun fikih. Dan ini mohon maaf dalam konteks kalau hukum positif jelas apapun ya saya kira tidak bisa general seperti itu. Oke, ini terakhir kita mintakan arahan Pak Sofi ditinggalkan dulu. Kesepakatan perumus Pak Moderator ya. Kesepakatan perumus gitu. Rumusannya ada. Jadi sesuai arahan Yusuf tadi, kita arahkan ini dalam permasalahan syirkatul milki. Tapi dengan catatan, nanti ketika publikasi di dalam deskripsi masalah dan pertanyaan itu dirubah, diperjelas bahwa yang dimaksud gonok ini adalah harta yang dihasilkan oleh kedua belah pihak, bukan salah satunya. Betul mau. Jadi nanti jawabannya menurut perspektif ini termasuk apakah gonok ini? Jawabannya adalah termasuk harta syirkatul milki. Tapi nanti yang saya lagi nanti dirubah lagi gonok ini yang dimaksud yang di mana? Oke, terima kasih atas arahannya. Untuk pertanyaan pertama, menurut perspektif fikih termasuk apakah gonogini ini, rumusan sementara jawabannya adalah termasuk syirkatul milki dengan catatan bahwa gonogini yang dimaksud adalah harta yang dihasilkan oleh kedua belah pihak suami dan istri. Sebelum disahkan kita dengarkan dulu dari Pak Sofi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama ya, termasuk apakah gonok ini
Saya akan mencoba memahaminya gimana. Jadi ini hukum asalnya kehidupan sehari-hari. Suami istri ini kan uangnya kudu dipastikan. Jadi ini milik istri, milik suami. Yang kaitannya adalah nafkah untuk kewajiban suami kepada istri. Mulanya kalau menurut saya gonogini itu adalah harta yang kepemilikannya belum dipisahkan antara milik istri dan suami. Itu ada definisinya. Adapun nanti menggunakan istilah syirkatul milki itu nanti ya khawatirnya uang suami istri ya tidak ada akad syirkah bahwa untuk rumah tangga adalah antara kewajiban. Oke, artinya ini kan sing nompo duit niku istri, sing nafkah itu suami. Nah nanti gonogini itu kalau menurut barangkali gambaran saya definisinya itu ya harta istri dan harta suami dan harta istri yang belum dipisahkan secara kepemilikan. Sehingga memang ini karena memang ada perilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena kita ini kan perintahnya kan setiap hari harus ada nafkah, sehari berapa. Sehingga selesai itu jelas ini milik istri, ini milik suami. Lagono ini kan persoalannya adalah saat berumah tangga itu tidak pernah dipisahkan, mana punya istri, mana punya suami. Muncullah kemudian pembagian atau pola hidup yang namanya gonogini, yaitu kepemilikan yang belum dipisahkan antara milik suami dan kepemilikan istri. Nah oleh karena itu kalau nanti mau dinamai ya monggo syirkatul milki seandainya. Tapi kalau syirkah-syirkah yang lain ya tidak bisa. Misalnya ya karena ini memang karena yang lain harus bilakti dan seterusnya. Nah ini kan antara kewajiban suami terhadap istri, sehingga yang satu kewajiban memberi, yang satu hanya menerima, yang selama kehidupan berumah tangga itu belum pernah dibagi kecuali saat meninggal, kecuali saat cerai baru dihitung. Oleh karena itu kalau ditanyakan gonogini ya jenis apa ya, jenis harta orang yang berumah tangga yang belum dipisahkan antara kepemilikan istri dan kepemilikan suami. Kalau masalah teknis itu nanti mungkin kita bisa pilah-pilah, mungkin kewajiban make up bukan suami, kewajiban sakit itu adalah istri, adapun nanti khusus juga gugur dan seterusnya kan ada presentasinya, itu teknis. Tapi saya pikir persoalan gonogini itu adalah faktor harta yang selama berumah tangga tidak pernah dipisahkan kecuali saat harus berpisah orang, yaitu saat meninggal atau saat cerai, sehingga ini namanya muncul model pembagian secara gonogini. Dalam penamaan nopo ge sing pas. Nopo definisi mawon. Definisi mawon ngatunge. Secara resmi penamaan itu kalau syirkatul akad tidak bisa. Syirkatul akad tidak bisa. Sementara kebanyakan menjawab syirkatul milki guys. Nggak harus dikasih nama. Ya, saya menambahi. Jadi saya lebih sepakat memang tidak ada namanya. Jadi itu hukukul ibahah. Mau tidak mau nanti tetap suluh. Sebab kalau syirkah itu harus ada kejelasan juga dari si pihak. Jadi saya tetap biar usul. Jadi kalau syirkah itu nanti mau tidak mau, kalau istismarnya berarti kan harus ada izin pengelola tadi, kan itu nggak mungkin izin, itu hukuman idni. Nah, iya. Jadi yang pas memang tidak ada namanya saja, tapi hukum ibahah itu. Definisi sederhananya apa kayak?
gonogini adalah harta yang dimiliki oleh suami istri yang belum dipisahkan. Iya. Oke. Ya walau belum ada namanya kan kita rumuskan bahwa gonogini seperti itu. Ini gonogini. Oke, Al-Waliduan. Ini ada ibarat tentang, memang saya setuju kalau ini tidak punya nama, tapi namanya adalah gonogini aja. Berarti pertemuan kita kali ini Ya, introduksi hukum penamaan baru namanya apa? Gonogiri. Tetap gonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu sayyiduna Zakartum adata ahli baladikum annahum qabla ayyaksimu al-tirkatamiti yas'aluna al-malan saini masalah baina zawji wa zawjati wa yusammuna gonogiri ay mimma hasola lahuma fi hayatima ina khilfati wa sinati fatuk tos az-zawjatu awalan isfatikati qabla ismati sumaya sewu bagiha ala warasah. Ini namanya gonogini aja. Ya, saya ada sedikit ini menambahkan kalau tadi dikatakan sebagai syirk kami. Cukup ya, ngapunten. Saya simpulkan. Nanti kita masalahnya masih ada PR itu, teknis pembagiannya. Oke ya, saya kira. Nah, ini ada kelemahan disebut syirk milik, Pak. Kalau tadi disebut syirk milik kelemahannya apa? Singarani syirk sinten. Kelemahannya adalah ide, Pak. Tadi dihubungi. Ya jadi sampun dikatakan. Sampun. Ibaratnya ada dari fikul manhaji, Pak. Sampun. Mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, menurut perspektif fikih termasuk apakah gonogini? Jawabannya semoga didefinisikan gonogini adalah harta milik suami dan istri yang belum dipisahkan. Kagem Bapak Musafeh, beliau Al-Mukarram Pak Kiai Sofi dimohon untuk mengesahkan monggo. Sunat lawan, maka pembagiannya ben ribut maning baru nanti. Cuma tadi untuk nanti perumusan kita, karena terusan aja di dalam bab mawaris yang tadi ada beberapa awal istilah yang sering terjadi memang membahas gonogini sampai hari ini belum selesai. Kami beberapa kali kedatangan konflik internal keluarga. Saya jangan ngomong aslinya. Ada sebuah orang asli yang kaya. Dia punya kekayaan 1,8 triliun. Punya beberapa syarikat. Ternyata sampai hari ini belum selesai di pengadilan persoalannya gonogini. Nanti paling tidak untuk pegangan kami kalimat gonogini itu nanti sudah masuk di dalam wilayah hukum yang nantinya bisa bermerger dengan hukum pemerintah. Saya minta seperti itu. Karena persoalannya menurut saya, kalau yang ini kan menyenangkan bahasa suami ini istrinya hanya satu. Iya kan? Ini persoalan, ini kan muncul masalah. Istrinya satu. Lah, yang kami tangani berkasus-kasus ini ada yang istrinya 3, 4, kemudian istri yang siri itu loh. Yang terakhir itu merasa dirinya itu adalah itu perusahaan itu kami yang beli, perusahaan ini kami yang beli, bagaimana hak kami? Sehingga sampai hari ini di pengadilan belum selesai, terbengkelailah tahlilannya,
nyatusnya, ini kan. Lah sementara wong sing wis mati masih ada problem ini. Salah semati ya, saya nanti merumus apa ini. Saya minta kejelasan ini loh. Ini ada lima kasus, satu di Tegal, ya, yang satunya lagi di daerah selatan, gitu kan. Satunya lagi di Cirebon. Yang harta bendanya yang merasa dirinya lah, harta bendanya merasa ini loh ini saya pilih. Padahal dulu itu hasil pengelolaan pom bensin, tahu? Pom bensin itu hasil pengelolaan bersama-sama. Ini kan persoalan ya. Maka saya minta nanti rumus, saya minta itu kan tanggung jawab siapa kan? Itu kan? Si mayit tadi hak adamnya kayak apa? Ini yang nantinya paling tidak saya punya pegangan ketika di pengadilan, karena terus terang aja dengan sewu, saya sering minta di kesaksian. Kesaksiannya bukan masalah gonogininya, karena waktu itu ketika ada 2 pom bensin, salah saya sendiri. Gara-gara melu tuku, melu menyaksikan beli itu. Akhirnya kan diseret menjadi apa? Saksi ini kan. Terus kalau ada apa-apa, Ansel Cipretan sih. Ini yang terima kasih. Alhamdulillah usai sudah pertanyaan setengah gitu, setengah. Pertanyaan pertama cuma baru setengah. Kemudian silakan kita sepakati ini mau dilanjut dulu atau mau maem-maem dulu, monggo. Saya dulu. Kayaknya itu jangan, asalnya sudah sedia kan Mas Kita. Berhubung waktu kita sudah mulai waktu isoma atau acara untuk Basul Masail, kami scouting dulu, nanti dilanjut. Kira-kira jam berapa? Setelah sholat duhur. Setengah 2. Jam sholat duhur. Jamnya kalau setelah sholat duhur itu setengah 2. Setengah 2. Tapi dan Mas Kita izin moderator. Boleh jam setengah 2. Nanti setelah ini para peserta diharap makan-makan. Nanti setelah itu kita sholat jamaah. Nah setelah sholat jamaah kita mulai lagi gimana? Iya. Jam berapa Mas mulai lagi? Jam 2 nggih. Setengah 2 nggih. Kita sepakati nanti mulai lagi jam setengah 2. Mohon maaf yang banyak. Awal akhir bila nasuliwan mohon dimaafkan. Akhirul kalam bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.